Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Zulfianti, NIM 20046156 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Sejarah Indonesia Baru 1. Soal nomor 1. Kenapa masuknya bangsa Barat memporak-porandakan Nusantara sehingga seolah Nusantara memasuki era kegelapan? Nah, pada saat itu, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia sendiri pada awal bertujuan mencari daerah hasil rempah-rempah yang sangat diperlukan waktu kala itu. Mereka membeli rempah-rempah dengan harga yang murah di Indonesia dan kemudian dijual dengan harga yang tinggi di pasaran Eropa. Kemudian keuntungan besar yang didapat dari hasil penjualan rempah-rempah ini tentunya membuat bangsa Barat berlomba-lomba datang ke Indonesia dan menancapkan kekuasaannya. Namun mencari rempah-rempah ini hanyalah sebagian kecil dari berbagai macam tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Dilihat dari berbagai bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia, Belanda lah yang memiliki ambisi paling besar untuk menguasai Indonesia. Demi menerapkan kekuasaan dan mendapatkan keuntungan yang besar dari perdagangan rempah-rempah ini, Belanda kemudian menerapkan monopoli perdagangan dengan membentuk suatu lembaga yang mengurusnya bernama VOC. VOC nanti akan menjadi perwakilan pemerintah Kerajaan Belanda di Indonesia Hindia Belanda yang memiliki kendali penuh. Soal nomor 2. Analisislah apa saja strategi yang dilakukan oleh VOC untuk menanamkan kekuasaannya masing-masing. Analisislah dengan contoh peristiwanya. Yang pertama, kongsi dagang strategi paling lama atau awal. Kongsi dagang ini dilakukan sebab kala itu Belanda bukanlah bangsa pertama Eropa yang sampai ke Nusantara. Ada Portugis dan Spanyol yang lebih dahulu. Contohnya, VOC boleh memiliki tentara, memiliki mata uang, bernegosiasi dengan negara lain sehingga menyatakan perang. Yang kedua, monopoli dagang. Setelah saingan mereka kalah, kemudian Belanda menerapkan strategi monopoli dagang. Contohnya pada monopoli dalam penjualan BBM di Indonesia yang hanya dilakukan oleh Pertamina. Ketiga, divide et impera, praktik adu domba. Pada 2 abad sebelumnya, Belanda hanya beroperasi di wilayah pesisir, lalu sejak abad ke-18 Belanda tertarik untuk lebih masuk ke dalam wilayah Nusantara, sembari mencari komoditas lain selain rempah. Keempat, menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal. Setelah hegemoni kerajaan lokal diobrak-abrik, lalu praktik adu domba, penguasa tergantungan. Yang ketiga, divide et impera, praktikum adu domba. Pada 2 abad sebelumnya, Belanda hanya beroperasi di wilayah pesisir. Lalu sejak abad ke-18, Belanda tertarik untuk lebih masuk ke dalam wilayah Nusantara sembari mencari komoditas lain selain rempah. Yang keempat, menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal. Setelah hegemoni kerajaan lokal diobrak-abrik melalui praktik adu domba, penguasa lokal dibuat ketergantungan. Soal nomor 3. Analisis berbagai faktor yang membuat kerajaan Aceh sedemikian hebat dan tangguhnya. Kerajaan Aceh dapat dikatakan sebagai kerajaan pantai yang diletak pusat kerajaannya dekat pantai, sedangkan daerah pedalaman merupakan daerah taklukannya. Sehingga pelabuhan yang dimiliki kerajaan Aceh yakni Pelabuhan Pedir merupakan pelabuhan terpenting dalam ekspor lada dari Sumatera dan Aceh. Salah satunya seorang uskup dari Goa menyarankan strategi kepada Raja Portugal kala itu untuk melakukan blokade ekonomi terhadap Belanda. Beberapa faktornya yaitu letak ibu kota Aceh strategis, pelabuhan Aceh tidak memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang. Daerah Aceh kaya dengan tanaman lada, bersatunya Malaka dengan Portugis, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Soal nomor 4. Apa makna atau nilai-nilai yang bisa saudara ambil dari kejayaan peradaban Islam di Nusantara hingga keruntuhannya? Yang pertama, untuk mendapatkan informasi mengenai asal-usul khazanah serta kebudayaan dan kekayaan serta keahlian di bidang-bidang tertentu yang pernah diraih oleh umat Islam pada masa terdahulu. Yang kedua, untuk membentuk watak dan kepribadian umat,
karena dapat mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan dari perjalanan serta perjuangan-perjuangan Islam terdahulu. Ketiga, dapat memilah dan memilih mana aspek pelajaran yang dapat dan perlu dikembangkan dan mana tidak perlu, mengambil mana pelajaran yang baik dan mengambil mana pelajaran yang tidak baik. Kemudian mampu berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan mengenai masa lalu yang dapat digunakan nantinya untuk memahami dan menjelaskan perkembangan serta perubahan masyarakat serta kemudian keragaman sosial budaya Islam di masa yang akan datang.